Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun akhirnya mampu mengalahkan Liu Ping dan menggagalkan rencananya. Hanya saja setelah mengalahkannya, dia didatangi Igmun sang raja vampir, sosok acduk dari Abyss yang menjalin kontrak dengan Liu Ping. Sembari memperlihatkan sosoknya, dari balik gumpalan daging Liu Ping disertai dengan tekanan kekuatan yang sangat kuat, Igmun bertanya kembali apakah Tae-hyun yang mengalahkan kontraktornya. Sedangkan Tae-hyun hanya terdiam sambil memasang tampang keheranan dan bertanya-tanya dalam benaknya. Mengenai siapa kontrak yang Igmun maksud, ia rasa yang dimaksud vampir itu sudah pasti bukan Liu Ping. Di sisi lain, dia juga sontak dibuat berkeringat dingin bahkan sampai gemetaran saat merasakan aura kekuatan Igmun, yang mana tekanan itu seakan membuatnya tidak yakin jika vampir itu adalah salah satu acduk dari Abyss yang Liu Ping maksud. Seakan penasaran dengan bagaimana kekuatan Tae-hyun, Igmun ingin melihat secara langsung dengan mata kepalanya bagaimana kekuatan orang yang mengalahkan kontraktornya. Demi melihat dan menguji bagaimana kekuatan Tae-hyun, dia sontak menggunakan sebuah kemampuan yang disebut Blood Form, sebuah kemampuan yang bisa memanipulasi darah menjadi sebuah senjata tajam yang sontak diarahkan langsung kepada Tae-hyun. Dan tentu saja, hal itu sontak membuat Tae-hyun terkejut saat melihat beberapa senjata tajam dan juga besar tengah siap menghantam kepada dirinya. Kemudian dia langsung bergerak cepat untuk menghindari hantaman senjata tersebut. Sambil menjauh dari sana, dia juga sempat melihat bagaimana kuatnya serangan yang menghantam ke tanah. Sekilas dia berpikir, apa yang terjadi pada serangan itu? Apakah mungkin serangan itu sama dengan kemampuan Blood Sword yang digunakan oleh Liu Ping? Belum sempat dia mengamati kemampuan musuh, dia kembali dikejutkan oleh salah satu senjata yang sontak langsung menghantam dirinya. Untung saja dia refleks menahan serangan tersebut. Namun ketika dia menahan serangan itu, ia merasakan serangannya berbeda dari Liu Ping. Dari segi ukuran maupun kekuatan serangannya sangat berbeda jauh. Setelah mengamati dan merasakan bagaimana kuatnya serangan tersebut, sempat membuatnya yakin bahwa pemilik kekuatan tersebut pastinya adalah acduk dari Abyss. Sama halnya seperti Rosaria si Ratu Tobrut. Mereka adalah para makhluk yang bahkan kekuatannya saja tidak bisa ia dekati di level saat ini. Dirinya juga tidak tahu mengapa salah satu penguasa Abyss seperti Raja Vampir Igmun tiba-tiba muncul ke hadapannya. Akan tetapi daripada memikirkan semua itu, yang lebih penting saat ini, ia mesti menggunakan semua yang dia miliki demi bisa bertahan hidup dari serangan Igmun yang merupakan sosok dengan kekuatan di atas dirinya. Lalu dia menggunakan kekuatan untuk menghancurkan semua senjata itu. Sontak dia seakan dibuat terkesan saat melihat Kim Tae-hyun akhirnya menggunakan kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada dirinya. Di sini dikatakan bahwa semua makhluk summon pasti terpengaruh oleh bagaimana kekuatan kontraktornya. Jika kontraktor lebih kuat daripada summonnya, maka makhluk summon bisa mendapat kekuatan yang lebih besar lagi melalui kontraktor. Sebaliknya, jika kekuatan makhluk summon lebih besar daripada kontraktor, tubuh kontraktor mungkin tidak bisa menahan dan pingsan akibat mana backlash, atau summonnya dibatalkan dengan secara paksa. Jika tebakannya benar, kontraktor Raja Vampir adalah Liu Ping yang sudah ia kalahkan. Maka saat ini, Igmun disummon dengan secara paksa melalui mayat Liu Ping. Sambil terus melakukan serangan dengan sisa tenaganya, dia kembali berpikir. Jika pemikirannya benar, seharusnya ada batas waktu hingga kapan vampir itu tetap berada dalam kondisi disummon secara paksa. Walaupun semua serangannya tidak ada yang berpengaruh kepada Igmun. Setidaknya ia bisa menjamin kalau dirinya bisa bertahan hingga saat batas waktu summonnya habis dan membuat Igmun secara paksa kembali karena tidak bisa mempertahankan waktu summonnya. Tepat ketika memikirkan semua itu, dia sempat terkejut oleh suara Igmun yang mengatakan, jika kekuatan Tae-hyun cukup lumayan dibandingkan dengan kekuatan kontraktornya ketika saat masih hidup. Dan di saat yang sama, pukulan Tae-hyun yang tidak henti dilancarkan. Tidak ada satupun yang mampu merusak pertahanan Igmun. Sebaliknya pertahanan itu malah membuat kekuatannya hancur dengan sendirinya. Setelah menghancurkan serangan Tae-hyun,
dia mencoba mempersiapkan sesuatu di telapak tangannya, sambil mengatakan, mencoba bertahan hidup dengan cara melawan dirinya. Hal itu cukuplah ambisius. Padahal kemampuan yang Igmun persiapkan belum diarahkan kepada dirinya, tetapi kemampuan itu seolah membuat dirinya terbawa dengan secara paksa. Lalu tanpa menunggu lama, Igmun langsung mengarahkan kemampuannya kepada Taehyun. Sebuah kemampuan yang nampak lebih mirip seperti pusaran angin yang sangat besar dan juga kuat. Bahkan saking kuatnya pusaran angin tersebut, sampai membuat Taehyun melayang tinggi ke udara, tanpa bisa melakukan apa-apa selain dicabik-cabik dalam pusarannya. Igmun berkata kembali, sambil terus-menerus menggunakan kekuatan kepada Taehyun. Baginya tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, akan sulit untuk memperbaikinya jika orang itu tidak sadar akan tempatnya. Dengan perbedaan kekuatan mereka, Taehyun tidak akan bisa bertahan ataupun menentang dirinya, dan dirinya akan menghabisi Taehyun dalam keadaan seperti saat ini. Namun ketika dia menggunakan kekuatannya dalam jumlah yang besar, dia sempat merasa heran dengan pusaran angin yang nampak tidak memperlihatkan perubahan apa-apa. Dan tanpa diduga, pusaran angin yang sangat besar itu seketika berubah menjadi sebuah tumbuhan yang nampak berbunga dengan cukup indah. Tentu saja hal itu pun sempat membuatnya semakin terheran. Mengapa kemampuannya bisa berubah menjadi sekumpulan kelopak bunga dalam sekejap? Akan tetapi ketika dia melihat sesuatu yang keluar dari dalam tumbuhan itu, ia pun mengetahui siapa yang telah mengubahnya. Dan tentunya ia juga mengenali siapa orang tersebut. Yang ternyata orang itu tidak lain adalah Ratu Tobrut Rosaria, yang sebelumnya telah disumon oleh Taehyun ketika dirinya berada dalam situasi terancam oleh pusaran angin dari Igmun. Sambil tertawa kecil dan manja, Ratu Tobrut mengatakan, seperti biasa, Taehyun selalu memanggil dirinya dalam situasi yang sangat luar biasa, yang mana menurut Taehyun, situasinya itu cukuplah sangat gila. Sedangkan Igmun, yang melihat kemunculan Rosaria dalam situasi ini sempat mengatakan, sekarang dirinya paham, mengapa Rosaria bisa berada di tempat ini. Sekarang ia mengetahui, Liu Ping yang merupakan kontraktornya tidak mungkin kalah dari manusia biasa, tetapi siapa sangka, kontraktor sang Ratu Tobrut yang dijuluki sebagai Iron Horse Rosaria adalah manusia biasa seperti Kim Taehyun. Menurutnya hal itu sangatlah bagus. Dengan begitu, ia bisa mengambil kontraktornya. Lalu dia pun meminta Rosaria untuk menyerahkan Taehyun. Jika tidak, maka dirinya akan menyeret Rosaria ke tempat yang sama seperti kontraktornya. Tentu saja Rosaria tidak akan menyerahkan kontraktor miliknya, meski harus bertarung dengan Igmun. Dengan santainya, Ratu Tobrut menanyakan, apakah Igmun melakukan itu dikarenakan kontraktornya telah tewas di tangan Taehyun. Bahkan setelah 7 tahun, kepribadian Igmun yang sangat menyedihkan tidaklah berubah. Dan harusnya Igmun mengetahui apa jawabannya tanpa harus ia mengatakan dengan jelas. Sedangkan Taehyun yang sejak tadi penasaran, sontak menanyakan pada Rosaria siapa pria vampir itu. Lalu Rosaria mengatakan bahwa pria itu adalah Raja Vampir Igmun. Sama seperti Scarlet Lady, vampir itu juga adalah seorang duk dari Abyss. Mendengar siapa vampir itu, sontak membuatnya seakan terkejut. Pantas saja vampir itu memiliki kekuatan yang jauh berbeda dengan dirinya. Rosaria mengatakan kembali bahwa vampir itu saat ini adalah musuh Taehyun. Di saat yang sama, Igmun nampak tengah mempersiapkan sebuah serangan lebih kuat untuk memulai pertarungan melawan Rosaria demi memperebutkan Kim Taehyun. Lalu Igmun mengatakan dengan lantang bahwa dirinya akan menghabisi Rosaria di tempat itu langsung supaya bisa mendapatkan Taehyun. Mendengar perkataan lantang dari vampir itu, Rosaria dengan santainya mengatakan, lihat siapa yang sedang berbicara kepada dirinya. Lalu sang Ratu Tobrut langsung menggunakan tentakelnya untuk mengadu serangan, dengan serangan sang Raja Vampir Igmun, yang sangat berambisi untuk mendapatkan Taehyun yang telah mengalahkan kontraktornya. Sedangkan Taehyun langsung ditempatkan tepat di belakang Rosaria, supaya tidak terkena dampak dari serangan mereka. Akan tetapi di sisi lain, Taehyun juga langsung terkena mana backlash dan membuatnya kesulitan untuk mempertahankan kekuatannya padahal belum lama mensumon Rosaria. Ia tidak tahu apakah dirinya telah mencapai batas setelah melewati pertarungan menghadapi Liu Ping dan hanya memanggil Rosaria dengan sisa kekuatan yang dirinya miliki saat ini. Hal itu pun tentunya membuat dia sangat kesal. Jangankan membantu Rosaria, mempertahankan summoningnya saja tubuhnya terasa ingin hancur. Jika seperti ini terus, dirinya mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Tepat di saat dia kesulitan mempertahankan kesadarannya,
Rosaria sontak meminta Taehyun untuk bertahan sebentar lagi. Karena kekuatan yang akan dirinya keluarkan tergantung pada Taehyun yang merupakan kontraktornya. Taehyun mungkin sudah bertambah kuat, tapi musuh mereka berdua adalah sosok Duk. Bahkan dirinya saja harus mengerahkan semua kekuatan dengan semaksimal mungkin. Jika tidak begitu, dirinya tidak akan bisa menahan kekuatan musuh. Itulah mengapa dirinya meminta Taehyun untuk bertahan sekali ini saja. Mendengar apa yang dikatakan Rosaria, sontak membuat Taehyun tersadar kembali, seakan terpukau oleh ucapannya itu. Kemudian Rosaria bertanya kepada Taehyun, bukankah alasan kenapa Taehyun hidup begitu putus asa hingga sekarang? Bukan untuk tewas di tempat ini. Sekilas ucapan itu kembali membuat Taehyun tersadar dengan tujuan, mengapa dirinya berusaha menjadi lebih kuat. Sambil menggunakan kekuatan yang sangat besar, dan belum pernah diperlihatkan kepada Taehyun, Rosaria memintanya untuk melihat baik-baik bagaimana kekuatan sejati seorang Duk dan juga kekuatan yang mesti Taehyun lampaui suatu saat nanti. Sedangkan di saat yang sama, anggota tubuh Igmun nampak mulai memudar, yang mana hal itu menandakan bahwa waktu summon Raja Vampir hampir mencapai batas. Dikarenakan waktunya hampir habis, dia pun mengajak Rosaria untuk mengakhiri pertarungannya pada saat ini. Lalu dia menggunakan sebuah kemampuan yang nampak sangat kuat, suatu kemampuan yang terlihat seperti tangan raksasa sambil memegang sebuah tombak panjang. Dia juga mengatakan, apabila Rosaria selamat dari serangannya kali ini, maka mereka pasti akan bertemu kembali di kemudian hari. Setelah keduanya saling menunjukkan kemampuan terkuat masing-masing, mereka langsung mengadu serangannya kembali dengan skala kekuatan yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Terlihat bagaimana dahsyatnya pertarungan antar sesama Duk dari Abyss. Padahal mereka baru menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Tetapi saking kuatnya serangan itu sampai menimbulkan skala kehancuran yang sangat besar. Jika mereka bertarung di lingkungan kota, maka dipastikan dampak dari serangan itu mungkin mampu menghancurkan satu perkotaan. Bahkan Taehyun yang melihat langsung pertarungan mereka, sampai dibuat kesulitan untuk tetap mempertahankan kesadarannya. Karena semakin kuat Rosaria menggunakan kekuatannya, semakin kuat pula dampak backlash yang ia terima. Dan semakin ia mempertahankan summoning Rosaria, kesadarannya semakin sulit untuk ia pertahankan. Apalagi dalam situasi saat ini. Sampai pada akhirnya dia kehilangan kesadaran dalam pertarungan itu, karena kekuatan magisnya telah habis dan tingkat kelelahannya sudah mencapai batas. Setelah kesadarannya menghilang, ia mulai bermimpi seakan dirinya terjatuh dan tenggelam di air yang dalam. Dia juga berpikir, sudah berapa kali hal ini terjadi kepadanya. Kekuatan S-Class, kekuatan tingkat nasional, dan sekarang Duk dari Abyss. Setiap kali dirinya mengira sudah bertambah kuat, musuh baru yang lebih kuat selalu berdatangan. Entah berapa kali ia harus melalui hal ini. Tepat ketika memikirkan hal itu, sekelilingnya tiba-tiba berubah. Dan lagi dirinya seperti mendengar suara yang menyebut dirinya bocah menyedihkan. Dan ternyata suara itu berasal dari sosok doppelganger, atau kekuatan predas yang ada di dalam dirinya. Sambil menatap kepada dirinya, entitas itu menanyakan apa yang Taehyun lakukan dengan kekuatan King. Bagi entitas itu, semua musuh yang menurut Taehyun lebih kuat seperti Duk, semua itu hanyalah kekuatan yang tidak sebanding dengan dirinya, dan juga sangatlah konyol. Dia juga menegaskan, jika Taehyun tidak akan melakukannya dengan benar, maka dirinya lah yang akan mengambil alih dan melakukan apa yang mestinya Taehyun lakukan. Namun tepat setelah entitas yang ada pada dirinya berbicara, dia sontak terbangun di sebuah rumah sakit. Melihat keadaannya saat ini, sontak membuatnya kebingungan. Apakah yang tadi hanya mimpi, ataukah memang nyata? Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Dan lagi suara itu sama persis seperti yang ada di mimpi sebelumnya. Bahkan kali ini, entitas itu sampai menatapnya. Hal itu pun sempat membuatnya semakin penasaran. Apa hubungannya dengan King yang telah memberinya kekuatan? Saking fokusnya memikirkan hal itu, dia sampai tidak menyadari semua orang yang sejak dari tadi berada di sana. Hingga mereka sontak terkejut, begitu melihat Taehyun menoleh ke arah mereka. Sekilas kita diperlihatkan, beberapa waktu sebelum Taehyun terbangun di rumah sakit, yang mana menurut Yu Ayong, penghalang yang menutupi Taehyun mendadak menghilang. Di dalam sana ada tanda-tanda pertarungan yang sangat intens, dan Taehyun ditemukan telah terbaring pingsan. Untungnya percobaan pembunuhan Liu Ping
terhadap Presiden Asosiasi Singapura berhasil digagalkan berkat usaha player Korea dan Blade Lunasi Yunso yang membawa kabur ketua asosiasi. Sedangkan si Patua Zhang dicurigai sebagai dalang di balik percobaan itu. Tentu saja dia tidak akan bisa menghindari investigasi oleh Asosiasi Player Dunia. Lalu singkat cerita pengobatan Taehyun, yang tidak memakan waktu lama, akhirnya telah selesai. Dan dia diperbolehkan untuk melakukan apapun seperti biasanya. Tetapi dia masih memikirkan tentang Duk Raja Vampir Ikmun dan juga entitas doppelganger yang tidak dikenal. Ia merasa pemahaman soal King dan juga predasi semakin dekat. Semakin banyak juga berbagai hal yang tidak ia ketahui. Satu-satunya hal yang melegakan baginya hanyalah peringkatnya yang terus meningkat. Namun ia sempat heran ketika melihat panel statusnya. Yang mana sesuatu yang membuatnya heran adalah skill baru yang ia dapat. Dan skill itu adalah Blood Frenzy. Namun di keterangannya, skill itu saat ini tidak tersedia. Dan syarat untuk membukanya, Taehyun harus mengkonsumsi darah. Apakah mungkin kemampuan baru yang ia dapat adalah kemampuan yang hampir sama dengan Raja Vampir? Nantikan bagaimana ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.